Video tentang jatah klonin lurah kembali viral, masyarakat dukung proses ulang. Lurah hindi lurah! Lurah hindi lurah kasi kaloning kelas! Ako lang talong di kaloning bahay! Lalo na lang yung ikaw ka! Lurah hindi lurah! Lurah taslit! Mari na pagbato kinja yung papanayo sila abra! Kani kaya orang dibantu! Talong yung talon parang! Video pemilik warung tahun 2023 kembali ramai diperbincangkan di media sosial setelah beberapa akun mengunggahnya kembali. Wanita tersebut bernama Suheni, yang berdomisili di Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam rekaman tersebut, Suheni berteriak histeris dan mengaku, kalau selama ini dia terpaksa telah memenuhi permintaan jatah klonin sang lurah, karena diiming-iming warungnya tidak akan dibongkar. Namun, nyatanya pembongkaran tetap dilakukan karena sebetulnya lurah tersebut memang tidak punya kewenangan dalam urusan itu. Hal ini yang tidak diketahui Suheni. Memang sejak awal video itu viral, sudah ada klarifikasi dari lurah yang bernama Taslim ini, bahwa masalahnya telah diselesaikan secara kekeluargaan, dan terkait ucapan pemilik warung tersebut hanya karena emosi saja. Namun, ada segudang alasan yang membuat masyarakat meyakini Suheni tidak mungkin berbohong. Alasannya, dalam rekaman tersebut nampak jelas, tangisan Suheni sangat mendalam, wajahnya memerah, penuh kesedihan dan kemarahan penuh penyesalan. Gerakan tubuhnya juga terlihat menggigil, dengan suara yang gemetar saat berbicara, ini jelas menunjukkan intonasi yang mengalir secara alami tanpa ada tanda yang dibuat-buat. Cerminan yang tumpah akibat kekesalan, setelah sudah berkorban, namun ujungnya mengalami hal yang menyakitkan. Emosi semacam itu adalah respon alamiah dari luapan pengalaman yang sangat menyakitkan, tidak mungkin diproduksi secara sengaja dalam waktu yang singkat tanpa ada dasar kenyataan yang benar-benar dialaminya. Sementara kita semua tahu, seorang lurah itu adalah figur penguasa yang sangat disegani, bahkan ditakuti apalagi di pedesaan. Lurah memiliki wewenang dalam berbagai urusan masyarakat, mulai dari pemberian bantuan sosial, izin usaha, hingga pengelolaan urusan desa sehari-hari. Dan tentunya memiliki jaringan orang-orang kuat dari berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga para penegak hukum. Itu sebabnya, warga desa tidak akan berani menebar fitnah sembarangan ke pihak penguasa seperti lurah. Karena mereka tahu betul, itu hanya akan membawa mereka menuju malapetaka yang besar. Sebagai rakyat biasa tanpa kekuasaan atau hubungan, tidak masuk akal Suheni berani berkata demikian kepada seorang lurah kalau bukan karena benar-benar terjadi. Ditambah lagi, dalam rekaman itu terdengar suara warga yang berkata, "Kamu yang sabar ya, semua ini bukan salah kamu." Ini seolah menunjukkan bahwa tingkah laku lurah tersebut memang sudah diketahui warga sekitar. Lagi pula, andai Suheni berbohong, pastilah lurah atau keluarganya sudah melaporkan Suheni. Sebab, tuduhan yang dilontarkan Suheni ini bukan hanya mengenai penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga menyentuh hal yang paling sensitif dan sangat memalukan. Ini bukan saja merusak citra pribadi lurah Taslim sebagai pejabat, tapi juga sangat mengusik nama baik kerabat dan keluarganya dalam lingkungan desa yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Jadi, jika perkataan Suheni itu tidak benar, pastilah lurah atau keluarganya sudah mengambil langkah hukum sejak awal untuk membersihkan nama dan martabat mereka tanpa peduli kata maaf dari Suheni. Namun, hingga saat ini tidak ada tindakan seperti itu yang terlihat. Malah sekarang masyarakat sedang menyoroti video klarifikasi Pak Lurah, di mana dalam video itu, tidak terlihat adanya ekspresi ceria dan berwibawa, layaknya seorang lurah yang baru saja memaafkan warganya dari kesalahan besar. Justru sebaliknya, ekspresi yang terlihat dalam video klarifikasi tersebut, lebih menunjukkan semacam ada ketakutan akan sesuatu hal yang sangat mengancam diri sang lurah. Alasan-alasan inilah yang membuat masyarakat bertambah yakin bahwa Suheni tidak mungkin berbohong, dan mendukung agar masalah ini bisa kembali diproses. Mengapa begitu? Karena jika benar lurah tersebut melakukan hal demikian, ini bukan saja terkait penyalahgunaan wewenang, tapi juga bentuk pelecehan yang sangat keji terhadap orang yang sedang berusaha sekuat tenaga demi bertahan hidup. Lurah yang seharusnya melayani dan melindungi warga, justru menjadi predator kelamin yang mengambil keuntungan dari kesusahan rakyat miskin seperti Suheni. Memang sejak video Suheni ini mulai kembali viral, muncul isu dugaan lurah Taslim atau pihak keluarganya sedang bersiap untuk melaporkan Suheni ke pihak berwenang. Tindakan ini justru menunjukkan langkah yang diambil bukan untuk membersihkan nama baik,
tapi lebih kepada upaya untuk membungkam Suheni dan menutup kasus ini untuk selamanya. Ini adalah pembelaan diri yang brutal tanpa belas kasihan, berupaya membuat pihak korban yang lemah menjadi yang terkena tuntutan hukum. Oleh sebab itu, jika benar mereka hendak melaporkan Suheni, jelas mereka berada pada posisi yang jauh lebih menguntungkan. Namun, saya sekedar mengingatkan saja, kepada para penegak hukum terkait dan juga pihak lurah, jangan coba-coba bermain di kasus ini. Ingat, masyarakat sedang menyoroti kasus ini dan terus meluas. Itu artinya, kasus ini bukan hanya masalah pribadi antara Suheni dan pihak lurah saja, tapi juga sudah menjadi isu keadilan yang menyangkut seluruh masyarakat. Ini adalah alarm agar bertindaklah dengan bijak. Jika menyadari ada kesalahan di situ, segeralah minta maaf dengan tulus. Karena hanya dengan demikianlah, bisa sedikit memperbaiki kerusakan yang telah diperbuat. Mudah-mudahan dengan begitu, terjadi perdamaian yang benar-benar tulus tanpa rekayasa. Ingat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Kasus ini menjadi ujian bagi pihak berwenang untuk menunjukkan bahwa sistem hukum bekerja untuk semua orang, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kekuasaan saja. Memproses kembali kasus ini juga akan menjadi contoh bagi pejabat lain, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kalau benar lurah tersebut meminta jatah kelonin, cukuplah Suheni dibebani dengan pengalaman pahit itu. Jangan lagi mencoba menambahi tuntutan hukum dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Nah, setelah mendengar semua ini, apa tanggapan kalian? Komen di bawah.